Oke teman-teman, saya ingin memberi saran dan masukan kepada teman-teman yang menggunakan genset silent ya. Eh, Terserah itu mereknya apa, itu bukan persoalan. Yang persoalannya yaitu lokasi penempatan gensetnya. Nah ini pengalaman banget, ini gensetnya paling baru 6 bulan ya, paling lama 6 bulan. Genset baru teman-teman, baru, harganya kurang lebih 85 juta. 6 bulan sudah mengalami kerusakan seperti ini. Yang jelas ini bukan sebab internal, ini adalah sebab eksternal. Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang menggunakan genset silent, harap diperhatikan tingkat safety untuk kemungkinan-kemungkinan masuknya tikus yang dapat menyebabkan kerusakan fatal pada genset. Demikian, saya akan coba dulu telusuri perkabelan ini, nanti akan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Kita tengah berada di kandang close Nagari Sikabu. Nah, di sini ada persoalan teman-teman, fokus di genset silent 42 kVA bermesin Isuzu. Di sini terjadi kerusakan di perkabelan genset yang diakibatkan oleh tikus yang menggerogoti kabel. Nah, di sini kita fokus di bagian kontrol. Ada beberapa kabel input dan output yang putus di sini. Cuma kita harus telusuri satu persatu yang menuju sambungan ke bagian dalam di sini. Di sini untuk terminal 3 kodenya di sini crank. Kodenya di sini full, berarti ini untuk indikasi BBM. Kemudian terminal 4 juga putus, kodenya di sini crank. Berarti ini untuk starter. Nah, ini yang kita nggak tahu nih. In 2, input 2 masuk ke terminal nomor 8. Kita nggak tahu input ini maksudnya input dari mana. Kemudian di sini juga ada 3 kabel yang putus. Hanya saja kode yang ada di bagian arah ke dalam ini sudah tidak ada ya, karena kodenya cuma satu teman-teman, cuma satu di bagian sini. Kita akan coba telusuri bagian perkabelan ini, bagian belakang dari modul smart gen, AutoStar yang ada di genset silent ini. Kita akan coba telusuri. Kemudian bagian dalam kita coba cek juga kemungkinan kabel yang digigit hingga putus ataupun terkelupas, kemudian ada nempel dengan kabel yang lain. Nah, ini di sini bisa teman-teman lihat, ini juga sudah digigit juga, sudah terkelupas, hanya saja belum putus. Nah, ini sangat rawan ya teman-teman ya, sangat rawan. Dan kita lihat ke bagian dalam. Oke teman-teman sekalian, kita coba lihat ke bagian dalam. Di sini kayaknya suasananya membuat tikus-tikus betah bersarang di bagian dalam sini. Untuk perkabelan yang di dalam secara visual masih aman. Oke teman-teman, saya ingin memberi saran dan masukan kepada teman-teman yang menggunakan genset silent ya. Terserah itu mereknya apa, itu bukan persoalan. Yang persoalannya yaitu lokasi penempatan gensetnya. Nah, ini pengalaman banget, ini gensetnya paling baru 6 bulan ya, paling lama 6 bulan. Genset baru teman-teman, baru, harganya kurang lebih 85 juta. 6 bulan sudah mengalami kerusakan seperti ini. Yang jelas ini bukan sebab internal, ini adalah sebab eksternal. Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang menggunakan genset silent, harap diperhatikan tingkat safety untuk kemungkinan-kemungkinan masuknya tikus yang dapat menyebabkan kerusakan fatal pada genset. Demikian, saya akan coba dulu telusuri perkabelan ini, nanti akan kita lanjutkan. Oke rekan-rekan sekalian, kita masih berlanjut dalam perbaikan perkabelan genset silent 42 kVA yang digerogoti oleh bangsa tikus. Nah, di sini kita sudah dapat keywordnya. Di sini soket full, kemudian crank, kemudian input 2, in 2,
itu terkoneksi ke bagian sini. Nah, sementara di sini kita lihat secara visual ada seperti ya ini bekas-bekas terbakar ya teman-teman ya. Kita nggak tahu ini memang ada korsleting atau gimana. Kita akan coba cek satu persatu fuse ini, kemudian kita pastikan terjadinya korsleting atau tidak ke bagian papan PCB ini teman-teman. Nah, di sini sudah kita coba ini buka tutup dak kabelnya. Kemudian di sini terlihat di sini ada indikasi full crank, kemudian in 2 tadi yang terkoneksi ke bagian modul genset dengan merek Smart Gen seperti ini ya, auto start. Nah, kita akan coba sambung lagi karena kabelnya sudah jauh berkurang. Kita akan coba sambung dan hubungkan, kemudian kita tes teman-teman sekalian. Tetap ikuti ulasan kali ini. Baik teman-teman sekalian, kabel yang putus karena tikus sudah kita hubungkan. Ada 3 kabel. Yang pertama full atau BBM, kemudian crank, kemudian IN2. Namun setelah kita sambung kabel ini, ternyata di papan PCB tadi yang ada di sini ada dudukan fuse yang hangus ya. Kemungkinan secara visual ada 2 di sana yang hangus. Kita akan solderkan dulu ke tempat rekanan. Nah, ini kita akan lanjutkan nanti ulasannya setelah papan PCB nya selesai. Coba. Oke teman-teman sekalian, kita akan coba berangkat ya. Nah, ini secara visual kelihatan ini udah lepas dudukannya, ini udah hangus terbakar dan lepas dari dudukan fuse. Di bagian bawah terlihat ini adalah V ya, berarti ini adalah volt. Kemungkinan ini adalah tegangan dari generator yang akan diolah oleh sistem modul genset untuk dikeluarkan sebagai tegangan eksitasi ke generator teman-teman sekalian. Kita akan perbaiki dulu ini, nanti kan kita lanjutkan ulasan tentang perbaikan genset 42 kVA. Tetap ikuti guys. Teman-teman sekalian, ini gensetnya sudah bisa dinyalakan. Nah, persoalan yang dari awal kita temukan di sini under voltage, di mana tegangan generator hanya sampai 147 volt. Di sini sudah teratasi. Lihat di sini tegangan generator outputnya sudah 384 volt AC ya. Dia ampere masih 0. Kemudian tegangan baterai 14,3 volt. Namun di sini ada satu hal yang masih mengganjal dalam perbaikan kali ini, yaitu alarm di sini masih menyala. Kita belum tahu kemungkinan dari mana datang indikasi alarm ini. Kita akan coba telusuri lagi teman-teman. Namun untuk tegangan generator dan yang lain di sini sudah oke. Frekuensi 52,3 Hz. RPM 1569 sudah oke ya rekan-rekan. Kita akan coba operasikan blower di kandang plot ini dengan beban dipikul oleh genset ini setelah beberapa hari off karena terjadi kerusakan ini. Kita akan coba operasikan dalam keadaan berbeban.
bagian dalam. Bagian dalam masih kita buka teman-teman sekalian. Dalam kondisi dibuka. Banyak juga kabel yang di bagian dalam ini tadi digerogoti oleh tikus, dan ada juga yang beberapa yang putus. Kita running dulu beberapa menit, baru kita kasih beban nanti ya. Ini ABS. Oke teman-teman, ini posisi MCCB sudah di posisi on. Kita akan coba bebani genset ini dengan beban blower di bagian kandang. Pak, berapa blower gini yang operasi? Blower limo, Limo blower. Kita pindahkan ke genset ya Pak ya. Manuver ke genset. Ya, nolkan lah Pak. Langsung ya. Oke teman-teman, ini termonitor tegangan di panel distribusi 384 rata-rata ya. 383. Kemudian arus ini 9 ampere atau 10 dan 9 RST nya. Oke, kita coba cek ke bagian genset. Sekarang beban blower dan seluruh kebutuhan di kandang ini sudah dihandle oleh genset. Tapi kita masih dengarkan bunyi alarm buzzer mount panelnya. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini rekan-rekan sekalian. Nah, di sini termonitor juga tegangan 383, kemudian ampere ini hanya satu pembacaan di sini ya, 10 ampere, 10,4. Tegangan baterai 14,3. Tegangan turun. Kemudian beban sekarang 12 ampere ya. 12 ampere, frekuensi 46,3. Beban sekarang 5,5 kW atau 23%. RPM 1350. 1370. Ini nampaknya ada penurunan putaran mesin atau RPM mesin. Kita akan coba cek teman-teman sekalian. Kita akan coba pindahkan lagi beban di bagian dalam ke PLN ya. Pindahkan ke PLN Pak. Oke, sekarang sudah di handle kembali oleh tegangan dari PLN. Kita akan coba cek penyebab turunnya RPM atau putaran mesin. Nah, sekarang naik lagi nih teman-teman. Sudah di 1500 RPM lagi. Tadi ketika dibebani kurang lebih 12 ampere atau 5,5 kW, terjadi penurunan putaran mesin. Kita akan coba cek kemungkinan kerusakan yang terjadi. Yang pastinya itu berhubungan dengan rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan sedikit ya. Nah, di sini sudah termonitor beban yang dipikul oleh genset ini di 10,2 ampere, 5,7 kW atau 19%. RPM masih stabil, masih normal. Ada satu hal tadi yang kita rubah ya. Karena di sini awalnya setelahnya ada di bagian sini sudah ditandai oleh pabrikan gensetnya. Kemudian kemarin
ada teknisi dari mesin, infonya dari peternak yang menggeser seling yang ada di solenoid tersebut, sehingga tadi pas kita lakukan pengetesan beban sampai 12 ampere, RPM-nya turun menjadi 1300. Kemungkinan besarnya penyebabnya dari sana. Namun sekarang kita akan coba naikkan beban sampai di 12 ampere kembali. Karena fungsi di blower otomatis, maka kita tunggu penambahan blower secara otomatis. Nanti akan kita monitor lagi kondisi RPM mesin atau putaran mesin per menit. Ini masih normal 1550. Untuk indikasi alarm yang ditunjukkan oleh buzzer mount panel, kita belum telusuri ya rekan-rekan sekalian. Kita akan coba telusuri satu persatu kemungkinan indikasi alarm yang masih menyala sampai sekarang. Walaupun genset sudah bisa dibebani dengan beban sampai 19 ampere sekarang ya. Nah, ada kenaikan beban dari 10 ampere tadi menjadi 12 ampere, 6 sekarang. Namun kenaikan beban ini tidak berpengaruh kepada RPM, masih distabilkan. Berarti memang tadi penyebab turunnya RPM itu karena seling yang berhubung dengan solenoid dan gas di jet di full pump mesin ya, itu ada yang menggeser. Berarti memang penyebabnya itu adalah karena digesernya seling yang berhubungan dengan full pump yang berhubung juga ke solenoid atau magnetik yang mengatur gas ya teman-teman ya. Oke, masih aman sekarang ya. Beban 12,5 ampere rata, 6,9 kW, 24%. Frekuensi normal 51,6 Hz. RPM juga normal 1548. Tegangan juga normal 384 volt sisi 3 pas. Baterai 12 volt, tegangannya 14,3 volt. Oke teman-teman sekalian, sampai jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih atas tontonannya pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.